Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini kami akan melakukan observasi dan wawancara di Sanggar Seni. Ikuti keseruan kita ya. Hai, sekarang kita ada di Sanggar Seni Candra Budaya. Jadi di sini kita mau melakukan wawancara dan observasi di sanggar ini ya teman-teman. Yuk ikuti keseruannya yuk. Yuk. Namanya Sanggar Seni Candra Budaya. Sanggar Seni Candra Budaya ini merupakan sanggar seni yang berada di Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Pemilik sanggar seni ini namanya Pak Iwan. Sanggar Seni Candra Budaya ini berdiri pada tahun 1982. Dan di sanggar ini itu tidak hanya belajar seni menari saja, tetapi ada juga seni karawitan, seni pendalangan, terkadang juga ada seni nembang mocopat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami berada di Sanggar Seni yang letaknya di Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Dan sekarang kita bersama Pak Iwan ya, sebagai pemilik Sanggar Seni yang ada di desa ini. Bapak, saya mau tanya Pak, sejak kapan berdirinya Sanggar Seni dan tujuannya itu apa? Ya, sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua kesini adalah untuk menanyakan bagaimana cerita sanggar. Saya ceritakan sedikit bahwa sanggar ini namanya Sanggar Candra Budaya yang mendirikan saya sebelum anak saya itu ada. Saya sudah mulai mendirikan sanggar dan berdiri sejak tahun 1982 sampai sekarang. Tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya-budaya bangsa, budaya Indonesia yang khususnya adalah budaya tradisional seperti tari dan karawitan. Kalau boleh tahu di sini yang boleh bergabung itu anak-anak sekolah saja atau untuk umum? Iya, kalau yang bergabung itu ya umum ya, anak-anak sekolah. Dulu itu ya juga dari guru-guru itu juga berlatih di sini, karawitan, orang kampung sini. Ya, tapi sekarang itu macet. Kalau anak-anak itu ada SMP, SMA campur, kalau minggu masih ada. Terus kalau anak-anak SD, kalau hari Kamis itu di sini lah, di sini berlatih di sini. Itu untuk tari itu ada yang dari TK, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, ada yang SMA. Ini tadi baru saja juga selesai latihan, nanti sebentar lagi juga ada. Jadi kalau hari Minggu full, terus hari Jumat, sehingga saya untuk melatih pedalangan itu mulanya di sini, saya alihkan di rumah yang sana tadi. Mengapa? Karena duduk dengan tari, jadi malah tunggu-tungguan gak enak saya menyendiri di sana untuk khusus pedalangan. Karena pedalangan itu juga termasuk baru tahun 2006, 2005 berapa itu saya mulai sanggar pedalangan. Jadi tidak seperti yang tari dan karawitan. Untuk biaya latihannya ini Pak, kisaran berapa per bulan? Kalau biaya latihan kalau tari itu tidak per bulan Mbak, tiap datang. Kalau tari ya tiap datang itu bayar 6.000 atau berapa, kalau saya sudah tidak mengurusi 6.000 rupiah per anak, per datang bayar. Oh, per datang. Ya. Tapi kalau pedalangan bayar 250 per bulan.
Seni yang diajarkan di sini tuh seni apa, Pak? Teater atau seni tari saja? Seni tari, kerawitan dan pedalangan. Terus kadang-kadang mau coba itu kalau ada yang itu sepertinya kalau mau coba itu kalau akan ada lomba misalnya mapsi atau apa itu bahasa Jawa itu yang datang di sini itu tidak hanya anak-anak SD di sini, tapi dari Pamutan, dari Sale itu ke sini. Sarang kadang-kadang tidak. Tapi tidak rutin kalau mencoba itu kalau ada lomba toh. Kalau tadi kan rutin, kerawitan nggak rutin. Kalau kerawitan itu memangnya tujuannya SD itu mengadakan latihan kalau ada tutup tahun, akhir tahun pelajaran, perpisahan anak-anak kelas 6 itu pasti ditampilkan. Jadi ada seperti tari juga pasti itu. Kalau di sini sudah tradisinya itu masing-masing. Terus engkau bagaimana cara Sanggar ini menjaga dan melestarikan seni tradisional agar tetap menjaganya ya itu tadi, menjaganya itu tetap diadakan latihan rutin. Kalau tidak diadakan latihan yang rutin ya otomatis mati atau lempok gitu ya. Apalagi kalau ada lomba-lomba itu ya sampai kemarin itu juga mengikuti lomba di Bojonegoro dapat juara 3 lomba nari. Kalau dulu lomba dalang di lab itu saja hanya dikirim hasilnya itu ya pernah, tapi hanya dapat juara favorit. Bagaimana itu Bapak cara melatih agar anak-anak tetap semangat dan kreatif? Tetap semangat, Iya. tetap anak-anak rutin ya. Iya. Ya kalau nari misalnya saja banyak diberikan materi-materi yang gembira. Anak-anak sekarang alusan tok itu tidak mau, jadi diajari. Kalau sudah bisa ditambahi tari-tari kreasi yang lagunya itu semarak, menyenangkan pada anak itu. Perawitan juga gitu. Perawitan itu kalau akan pentas ikut lomba itu juga mempengaruhi latihan. Jadi semangat ya. Dulu kan kalau 21 April ada lomba kerawitan. Kalau yang dulu itu harus putih, tapi sekarang enggak. Kemarin itu campur boleh lah. Itu saya baru ikut. Kalau putih semua sulit. Tidak campur anak-anak SMP, ada yang SD dulu itu ibu-ibu guru TK. Nah, saya terus buahnya Mbak Putih yang ikut nabuh itu sehingga semangat lagi latihannya juga kalau akan lomba itu biasanya semarak itu. Nah itu caranya seperti itu. Itu apakah pernah menghadapi kesulitan saat melatih anak-anak? Ya namanya gak ada ya. Yeah. Kalau anaknya gede ya sulit ya. Kalau misalnya aku kenong loh, nggak bisa itu sampai pusing. Unang balan misalnya kok nggak bisa anaknya gede ya. Ayo, seperti akan emosi itu biasa. Tapi ya gimana lagi, kalau saya marah itu ya terus saya selingi apa itu sehingga anaknya tidak bosan, tidak takut. Kalau marah anaknya takut, nggak mau, kadang sampai nangis apa itu. Kadang saya bentak itu saja sampai nangis kayak iso sampai nangis biasa. Ada gurunya kadang. Nah itu kesannya itu memang harus sabar, Pak. Ya. Jadi guru yang jelas itu agar mengapa bisa berhasil gitu yang dimaksud tadi. Iya. Mengapa bisa berhasil? Karena saya tetap menekuni kesabaran itu. Saya tetap teguh sabar. Ya. Kalau nggak sabar,
Terus apa motivasi Bapak menjadi pelatih? Maksudnya gimana Mbak? Bapak termotivasi menjadi pelatih itu karena apa? Karena ya itu saya suka. Dimulai dari Karena sudah apa ya, sudah merasuk di sini sejak kecil. Saya kecil itu kan saya belum sekolah SD. Kan dulu nggak ada TK, saya tahun 60-an, ya kan. Saya tahun 60 itu belum. Nah, sebelum tahun 60, saya tahun 59, masih kecil, baru berapa dia, 5 tahun, saya kelahiran 54. Itu saya sudah bisa semua, nggak ada yang ngajar untuk tidak. Karena apa? Karena rumah saya itu ya seperti ini, ada gamelannya, tapi gamelan itu tidak untuk sangat, ya untuk di desa itu orang-orang kampung itu kalau jaga malam, mau patroli itu kan, senang abu itu semua orang bisa. Jadi semua orang bisa, sehingga saya otomatis mendengarkan dan melihat. Saya otomatis bisa sendiri, nggak ada yang ngajar. Saya belum tahu anak itu sudah mengerti ini kira-kira notnya begini. Misalnya mainan sewu, nute kan, kemana selain cinem, namanya cinem, lu, ngomong itu ya, itu saya tidak bisa punya cinem itu bukan. Bisanya saya suara ini no dan sebagainya. Untuk melakukan coba, untuk melakukan kerja juga sulit ya untuk melakukan. Itu kan ada lokasinya, itu saya tidak pakai lokasi, pakai itu. Nah kemarin juga sudah tahu, makanya bulan enggak ya. Lokasinya kan gini, itu namanya Titiara kalau berbicara nasional lokasi, kalau di sini Titiara kan dan nanti orang lu cuma saya gini terus saya belum mengerti lah posisi loro itu mau sekolah, belum sekolah. Saya sudah bisa guna, bisa menendang, bisa memukul, iya, buang sampah. Apa? Maka itu sudah menjiwa di sini sejak kecil, sehingga saya kalau ngeliat bocah dan orang tak ingat ya aku ngerti. Siapa yang salah itu saya tahu. Terus sampai seperti sulit juga. Itu tidak semua pelatih bisa seperti itu. Banyak pelatih, tapi tidak seperti saya. Karena apa? Karena saya sejak kecil sudah paham kalau musik seperti ini tradisional. Semuanya. Kemudian itu tidak ada yang kata. Padahal itu harus belajar. Tapi saya itu termasuk berlatih seperti itu tadi. Itu bangga saya, hidup saya juga ahli-ahli. Orang tua saya, bapak saya, judulnya itu bisa, ibu saya juga bisa. Saya, saudara saya bisa semua, baik putri maupun bayi saya masih hidup, itu mendadak. Masya Allah. Iya, saya narik lalu itu belajar mengendangnya sekedar nggak bisa. Sambil sekedar nggak iso. Iso menang nggak boleh so. Nah, tidak so. Di tahun 77 untuk kampanye bukan.
Iya, sampai seperti itu. Jadi paling berikutnya kalau saya cerita banyak sekali. Pas dua saya tidak biasa pastinya. Nah, dulu banyak mul, banyak kayu. Terus saya disuruh kalau nggak pulang belajar yang sulit-sulit. Saya kelas 2 terus sudah angka, tapi tidak dipelajari sampai angka itu tidak bisa. Saya belajar pakai angka itu sudah SMP, karena di SMP anak teori. Itu saya baru belajar teori, praktek juga bagus tapi teori tidak tahu. Itu saya sebetulnya kan belajar itu harus teori dulu. Teori dulu kan dipraktek teori kan gini diterangkan, tulis angkanya, baru ayo sekarang dicoba. Mau ditutup, tutup lu. Nah gitu. Saya juga kapal gede-gede itu seperti Warno, Sampah, Jumber, dan sebagainya. Kanggur, Sumsel, Mahal, Sejak kecil itu saya belum tahu teori itu. Setelah SMP baru ngerti teori karena di SMP ada gravitasi. Itulah. Itu Pak, untuk prestasi-prestasi yang pernah diraih di Sanggar ini. Yang pernah diraih ya kali jelas, hari itu sering juara 1 sering. Tapi yang dapat nama Edi, sing nano Edi, SMP pernah juara 2 kabupaten, kali pernah juara 1 berkali-kali, juara 2 berkali-kali. Malah kemarin di Bojonegoro juara 3 itu yang datang dari Surabaya dari Blora, dari pokoknya daerah lingkungan Bojonegoro. Tapi sini kan tidak ikut Bojonegoro, terus saya ikut itu mengikuti kehidupan. 5 November ini mungkin rakaman yang juara 3 masuk Grand Final di Surabaya. Tari juga Pak ya? Iya. Tari. Kalau yang jelas ini yang baru tadi kemarin itu jelas juara nasional nomor 3 dalam anak istilah festival dalam anak nasional, judulnya seperti itu. Bapak juga ini pernah dalang juga ya? Iya, yang berkali-kali pentas saya itu dulu pentas di jauh-jauh daerah Tuban, di Pati pernah, Kudus pernah. Kalau di daerah sini Pak, pernah apa enggak dalam di event-event seperti apa? Seperti kemarin juga Bumi iya. Surah-surah Pak ya? Surah terus. Oke. Tapi sekarang yang saya pentaskan anak-anak semua. Iya. Oh iya. Itu saya juga. Ini tari yang diajarkan itu apakah tradisional aja, Pak? Enggak, sekarang udah kreasi, tradisional. Iya, tradisional dan kreasi. Maka maksudnya klasik, orang tradisional, kalau itu semuanya tradisional. Maksudnya itu, yang diajarkan itu klasik dan kreasi. Mengkali yang di sini itu yang tradisional, yang kreatif. Jadi dari klasik itu contohnya kayak kamyong, kudat, gulek, rak, kabirano, dan sebagainya. Itu klasik semua. Kalau kreasi itu saya sendiri sekarang itu sudah tidak mau mengikuti orang aneh-aneh dan itu anak saya yang melanjutkan. Sekarang saya sudah tidak kuat disuruh mengajari tari, akan habis saja sekarang. Ya, kalau ini ya saya hobi aja, apa itu aja. Kalau kreasi itu berarti nyiptain apa gerakannya sendiri, Pak ya? Ya hampir sama, cuma saya nanya aja. Kreasi itu tidak ada yang
sempurna. Pokoknya iso serempak, pakaiannya ya cocok, harinya pada mudah. Tapi kalau klasik itu kan betul-betul harus menjiwai betul, seperti Kampio, betul-betul sampai sini itu aja. Nah, ini aja kalau tidak penuh begini tuh kurang bagus. Terus namanya Banyu Mili, nah itu sulit lah. Contohnya ini gerak ini tak boleh berhenti, saya bikin langsung sampai di bawah, apa di bawah langsung ini namanya Banyu Mili, orang boleh namanya bukan sempurna, nanti aku nih. Tapi kalau ini si Loro terluka dari ini kan namanya langsung tidak berhenti. Nah itu Pak, nanti boleh contohin main alat musiknya? alat musik boleh sekarang Ya. nanti apalagi sih Closingan dulu Pak ini. Ya udah Pak, mungkin itu saja cukup pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya. Kalau ada kurangnya dalam Iya. karena itu pasti banyak kegelapan, Iya. apa yang saya sampai itu sekarang itu saya sulit itu ya masalah bahasa Jawa itu juga termasuk budaya bahasa Jawa ini cara menggunakan kurang sempurnanya seperti kromo injil barang itu sudah ya, orang yang sudah dewasa saja itu mamanya ya menyebutkan seperti anakku itu putra kula oleh orang salah dan kayak gitu. Terus gua nembe rawe Pak dan aku takkan balik Mbak rawe kapan yang jawab ya rawe kula salah ya iki tak enak kula dugi karo mimi Pak yo kula rawuh pamane ono jare sampeyan dengan punya anak berkatakan putrane pinter Mbak putra kula kalih yo salah oh kula gadah yo to katakan oh to lah ojo putra kula badhe jahal iku bener lho jalan kula badhe ampun kepake banyak kula pasti ya sudah ada lain aturi bapak nembe jahal bapak sampun dahar nopo derek riyen lho ayo ngono ini ngono lho Mbak sing aku sing kesulitan aku ngomong kok iso aku isi ayo baik sing jalan Pak radio wis ini kono ngomong yang padahal awal masih gede mau pagi saja cuma ayo kita jalan di bagus penting kudu isi supaya lagi tak takut bukan kalau ya baik orang ya itu ya salah nyebut putra bukan salah gini
Tapi orang kapan-kapan juga jodoh kabeh gitu. Mungkin lah kabeh. Kok iku. Kok ben bakal kupati. Sikan apa kabeh. Itu yang ngono ngomong. Gula itu nek gula itu. Iya, kurang bocah tak ulang ban wis ning kampung wis dewasa ning kamu ya ora iso yo balik muni balik kerau awake dhewe kerau ya wis memang aku iki Pak, boleh ditunjukin cara main alat musiknya bagaimana? Iya. Dan di sini beliau sedang mempraktikkan bagaimana cara memainkan alat musiknya. Dilihat sampai selesai ya, teman-teman. Ini kalau dia misalnya ini ada pembukaannya. Orang mau luten molu ini namanya bendungan, ada gunung, ada salon. Kalau itu yang kecil itu oke, yang di benteng itu selendem, gong, jadi kalau saya dulu belum sekolah, ya sudah tahu. Nah itu saya belum tahu, nah itu saya sebenarnya kan iko nutuke beda. Nah, nek iku mau biasa. Nek sing iki, nek sing kono-kono padha. Di mana sih? Nah, nek ana sewu mah sinem cil. Lu, nah iki nutut ping pindho. Lu malu. Ini mau kan lu kok ngono lah sing kene kan malu nemo gitu kan. Nah iku kenang iku ini Mbak. Kenang nek telu ya tutuke telu angka telu. Nek loro ya loro, nek 6 ya 6. Nah dadi kaya iki kenange ning kene. Kenang iki kempul iku antarane sing cilik-cilik kempul kenang gong bener utawa iki gong bareng kenang. Nemo lima kenange 5 ro kenang loro lu pi nem lu aduh sing bener ini nutuke gong. Jadi contohnya
di Inang lu malu nang kanang malu inang Ini merupakan salah satu contoh tarian yang diajarkan di Sanggar Seni Candra Budaya pada event Pekan Budaya yang diadakan di Pantai Balongan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Itu saja video yang bisa kami tampilkan mengenai observasi dan wawancara di Sanggar Seni Candra Budaya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.